Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari carakaya.id. Dan komentar-komentar Anda maupun like sebanyak-banyaknya adalah energi tersendiri bagi kami untuk membagikan berbagai informasi terbaru setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai rekomendasi 3 buah saham untuk kita belajar bersama menganalisa. Dan ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil, baik segala keuntungan maupun segala kerugian dari saham-saham yang kami rekomendasikan. Hasil rekomendasi kami bisa Anda lihat di Instagram kami di carakaya.id. Mari kita mulai langsung saja dengan saham yang pertama, saham dari sektor finance di subsektornya banking, yaitu Bank Mandiri Persero Tbk. Dan hari ini Bank Mandiri bergerak dari rentang harga 6.700 sampai dengan 6.825 dan ditutup di harga terendahnya di 6.700 atau mengalami pelemahan 175 poin atau 2,55%. Total transaksi yang terjadi di Bank Mandiri adalah 480,92 miliar. Price earning ratio untuk Bank Mandiri adalah 16,72. Jadi dengan rasio PER seperti ini, Bank Mandiri adalah sebuah saham dengan valuasi yang cukup menarik. Market capital untuk Bank Mandiri sendiri adalah 312,67 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan Bank Mandiri adalah mulai dari 6.225 sampai dengan 6.875. Ini membuat secara monthly memang harga Bank Mandiri 6.700 sudah terlihat cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat dari harga tertinggi dari awal tahun atau year to date adalah 8.050, di mana Bank Mandiri masih banyak cukup spare di sana. Dan kalau kita lihat harga tertinggi 3 tahunannya adalah 9.050. Hari ini investor asing tercatat melakukan net foreign sale di saham Bank Mandiri sebesar 67,68 miliar rupiah. Dengan broker CC tampil sebagai top net seller dan broker ZP atau Maybank Kim Eng tampil sebagai top net buyernya. Dan bagi kami sendiri, Bank Mandiri adalah sebuah saham dengan sebuah support di 6.625 atau sudah dekat dengan harganya yang sekarang di 6.700 dengan resistennya yang masih cukup jauh di 7.600. Jadi rentang harga untuk BMRI memang cukup jauh dari 6.625 sampai 7.600. Kemudian kita akan berpindah ke saham yang kedua, yaitu saham dari sektor consumer goods yang baru saja membagikan dividen kemarin ya ke rekening para penerima dividen setelah kumdet kurang lebih 3 minggu yang lalu, itu Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. UNVR hari ini bergerak dengan range dari 7.425 sampai dengan 7.675. Total transaksi yang terjadi di UNVR adalah 266,8 miliar. Dan saat ini Unilever ditutup di 7.600 atau mengalami kenaikan 175 poin atau 2,36%. Jadi setelah beberapa lama Unilever tertekan terus, baru hari ini Unilever tampak menunjukkan taringnya. Dan price earning ratio untuk UNVR sendiri adalah 39,99. Market capital atau nilai pasar dari UNVR sendiri adalah 289,94 triliun rupiah. Kalau kita lihat secara bulanan atau monthly price range-nya, UNVR bergerak dari 7.425 sampai 7.900. Ini membuat UNVR secara bulanan harganya masih di bawah mid channel-nya atau masih di bawah pertengahannya ya, garis pertengahannya. Dan kalau kita lihat juga dari year to date atau dari awal tahun, harga tertinggi UNVR adalah 8.800, jadi masih lumayan ada jaraknya. Dan harga tertinggi UNVR selama 3 tahun terakhir adalah 11.620. Investor asing mencatat net foreign buy sebesar 25,31 miliar hari ini di UNVR, dengan MS atau Morgan Stanley tampil sebagai top net buyer, sedangkan CS tampil sebagai top net sellernya atau Credit Suisse. Dan kalau kita lihat memang hari ini adalah untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir di mana UNVR
menjadi saham yang dibeli oleh investor asing, sedangkan biasanya UNVR tampil sebagai saham yang dijual terus oleh investor asing. Dan UNVR sendiri bagi kami memiliki support di 7.500 dengan resistennya di 8.400. Jadi trading range kami untuk UNVR adalah 7.500 sampai dengan 8.400. Dan yang terakhir adalah Carun Pokpan Indonesia atau Carun Pokpan Indonesia Tbk yang biasa dipanggil Cepin. Saham ini sudah mengalami penurunan 2 hari berturut-turut. Kemarin 2,14% dan hari ini ditutup di 6.600 atau mengalami penurunan 250 poin atau 3,65%. Dan kalau kita lihat hari ini rentang harga Cepin adalah 6.600 sampai 6.875. Jadi Cepin hari ini ditutup di titik terendahnya dengan total transaksi yang cukup jumbo 106,10 miliar. Price earning ratio untuk Cepin adalah 35,58 dengan market cap-nya sebesar 108,23 triliun. Kalau kita lihat rentang harga bulanan Cepin saat ini berada di mid channel atau di tengah-tengahnya, di mana Cepin bergerak dari 6.050 sampai dengan 7.100. Sedangkan harga tertinggi dari awal tahun untuk Cepin adalah 7.450 dan harga tertinggi 3 tahunannya adalah 8.825. Investor asing hari ini mencatatkan net foreign sale sebesar 18,46 miliar di saham Cepin, dengan broker CG tampil sebagai top net sellernya, sedangkan broker LG tampil sebagai top net buyer di saham Cepin ini. Dan kalau kita lihat secara teknikalnya, maka support dari Cepin adalah di 6.335 dengan resisten dari Cepin adalah di 6.875. Jadi trading range kami untuk Cepin adalah dari 6.335 sampai dengan 6.875. Demikianlah 3 buah saham yang bisa kami berikan pada Anda. Memang saham-saham yang kami berikan setiap rekomendasi hanyalah saham-saham yang berfundamental kuat dan juga saham-saham blue chip khususnya. Kenapa kami tidak memberikan saham-saham yang lapis 2 atau lapis 3? Karena kami sadar di YouTube adalah suatu tempat buat kita semua belajar, di mana mungkin banyak sekali yang belum punya dasar pengetahuan yang cukup tentang saham, sehingga kami lebih sering merekomendasikan saham-saham yang memang berfundamental bagus, sehingga tidak terlalu volatil atau tidak terlalu naik begitu cepat, tapi juga tidak turun begitu cepat. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di dalam pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.